Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan di beberapa kolom komentar video yang saya upload. Nah, terutama ini adalah untuk permasalahan terkait bantuan BPNT. Jadi banyak sekali yang bertanya, kenapa BPNT saya tidak cair dari mulai tahun 2021 awal atau bahkan sudah sangat lama tidak cair. Cairnya ada yang lebih dari 3 bulan tidak cair, ada yang bahkan 1 tahun BPNT-nya juga tidak cair. Nah, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan terkait BPNT belum cair lebih dari 1 tahun atau hampir 1 tahun tidak cair. Ini berdasarkan pengalaman saya mendampingi KPM peserta bantuan BPNT ya, atau bantuan sembako. Jadi untuk kasus KPM BPNT yang tidak cair itu alasannya banyak sekali teman-teman. Ada yang karena perbedaan atau ketidakpadanan data di kepesertaan BPNT-nya dengan data Dukcapil seperti itu, baik KTP, KK, nomor KTP, nomor KK, ejaan nama, huruf per hurufnya, spasinya, atau tanda petik dari nama yang bersangkutan. Biasanya kan kalau nama di kartu KKS-nya itu berbeda 1 huruf saja, ini akan menjadi kendala penyaluran bantuan yang akan diterima oleh KPM tersebut. Nah, karena bantuan BPNT sendiri teman-teman, bantuan BPNT itu adalah bentuknya bantuan e-wallet kan, dia itu bantuannya bukan bantuan tunai. Jadi penyaluran bantuan BPNT itu akan ditransaksikan ke data penerima kartu KKS-nya. Jadi kartu KKS masing-masing peserta bantuan BPNT itu kan berbeda-beda. Biasanya di form kontrol penyaluran BPNT atau di data bayar bantuan BPNT itu ada nomor KKS-nya. Nomor KKS atau nomor kartu keluarga sejahtera atau nomor ATM-nya. Jadi bukan PIN ya, nomor yang ada di bagian depan kartu KKS BPNT. Jadi itu ada di atasnya. Biasanya kan kalau kartu KKS BPNT itu kan ada namanya. Di atas nama itu kan ada beberapa digit nomor KKS dari mulai 1949 sekian seperti itu. Nah, itu adalah nomor KKS yang sangat penting fungsinya sebagai penyaluran bantuan BPNT, karena bantuan BPNT itu diinjek atau disalurkan bantuan tersebut atau dana BPNT-nya itu ke KKS masing-masing. Sehingga ketika misalnya ada kasus KKS hilang atau KKS rusak kemudian mendapatkan KKS baru, itu kan nomor seri kartunya kan berbeda. Itu akan menjadi penyebab bantuan BPNT tidak bisa cair seperti itu. Kemudian untuk para peserta BPNT, yang pertama tadi ya, ketidakpadanan KKS yang dimiliki. Terus KKS-nya misalnya ada kasus KKS hilang atau KKS rusak sehingga mendapatkan KKS baru. Ini pasti bantuan BPNT-nya tidak cair. Terus kemudian ada kasus lagi, bantuan BPNT-nya tidak bisa cair karena nama yang ada di KKS itu berbeda dengan nama yang ada di KTP. Ada yang misalnya namanya itu mengalami namanya disingkat seperti itu. Misalnya di KTP namanya terlalu panjang, kemudian ketika mendapatkan KKS BPNT namanya itu disingkat. Ini biasanya juga menjadi penyebab bantuan BPNT tidak bisa cair seperti itu. Nah, teman-teman, saran saya, solusi dari saya untuk bantuan BPNT yang tidak cair adalah teman-teman yang pertama harus koordinasi dengan pendamping PKH di wilayah teman-teman ya. Jadi teman-teman menanyakan apakah data kepesertaan
teman-teman itu masih ada di 6NG atau tidak. Nah, 6NG ya teman-teman, bukan DTKS. Biasanya teman-teman itu kan mengecek status kepesertaan bantuan BPNT kan di web Bansos atau di DTKS. Nah, ketika di web Bansos tersebut itu nama teman-teman masih ada, teman-teman harus berkoordinasi dengan pendamping PKH untuk dibantu mengecek kepesertaan data bantuan teman-teman itu melalui aplikasi 6NG. Sedangkan aplikasi 6NG sendiri ini ada username dan password yang bisa digunakan untuk masuk ke aplikasi tersebut. Tidak sembarang orang bisa masuk ke aplikasi 6NG ya teman-teman. Biasanya yang memiliki akses untuk mengecek kepesertaan di 6NG itu adalah pendamping PKH, operator desa, dan juga operator kabupaten, seperti itu. Ataupun operator pusat juga pasti bisa. Tapi teman-teman bisa koordinasi dengan operator desa, teman-teman bisa, ataupun langsung kepada pendamping PKH di wilayah teman-teman. Ketika teman-teman nanti itu menemukan data teman-teman di kepesertaan BPNT di aplikasi 6NG tadi itu sudah tidak ada, jadi bantuan BPNT-nya itu sudah tidak ada di aplikasi 6NG atas nama teman-teman, teman-teman sebaiknya langsung mengusulkan kepesertaan BPNT dari awal, seperti itu ya. Karena banyak sekali kasus yang bantuan BPNT-nya tidak cair. Itu kan kemarin saya sudah menghimbau untuk melakukan transaksi cek kuota. Ketika teman-teman itu mendapati data kode tidak atau data kode gagal transaksinya adalah kode 06, teman-teman bisa mengecek di form kontrol penyaluran BPNT. Ketika nama teman-teman masih ada di form kontrol penyaluran BPNT dengan nomor KKS yang sama, teman-teman bisa mengajukan untuk injek KKS tentunya melalui bantuan pendamping PKH, seperti itu. Itu nanti akhirnya bisa cair teman-teman selama nama teman-teman ada di form kontrol penyaluran BPNT. Namun ketika penyaluran BPNT di KKS teman-teman itu tidak bisa cair dan nama teman-teman itu sudah tidak ditemukan di aplikasi 6NG, di form kontrol penyaluran BPNT itu juga tidak bisa, teman-teman sebaiknya mengajukan atau mengusulkan diri sebagai peserta BPNT dari awal. Nantinya teman-teman akan mendapatkan kartu KKS BPNT baru, seperti itu. Nah, ini yang terjadi di wilayah dampingan saya ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya, ketika KPM dampingan saya dan teman-teman Kabupaten Mojokerto yang lain itu gagal transaksi BPNT karena kode 06 dan namanya ada di form kontrol, maka kami akan mengajukan injek KKS di BNI, seperti itu, sehingga nanti bantuan BPNT-nya bisa cair. Terus kemudian untuk kode transaksi 14, kemudian kami cek di data bayarnya BPNT itu namanya sudah tidak ada. Kemudian kami cek nama yang bersangkutan itu di aplikasi 6NG juga sudah tidak ada. Maka kami akan mengusulkan yang bersangkutan untuk menjadi peserta BPNT. Karena untuk usulan bantuan, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT, KIS seperti itu biasanya akan dibantu oleh kabupaten masing-masing untuk melakukan pengusulan ke pusat, seperti itu. Nah, seperti di daerah Kabupaten Mojokerto, pengusulan kepesertaan BPNT ini masih bisa dilakukan di setiap awal bulannya melalui offline, seperti itu ya. Jadi saya ini tidak membahas cara pengusulan online ya teman-teman, karena saya menekankan lebih baik pengusulan offline melalui operator desa dan juga pendamping PKH. Karena pengusulan offline ini datanya otomatis nanti akan dibantu, teman-teman akan dibantu oleh operator desa dan juga
pendamping PKH untuk usulan data teman-teman. Jadi sebaiknya untuk teman-teman yang belum melakukan pengusulan online, teman-teman bisa melakukan pengusulan offline melalui bantuan operator desa dan juga bantuan pendamping PKH seperti itu. Nanti tinggal ditunggu saja kapan data teman-teman itu menjadi peserta BPNT, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan KKS BPNT baru. Biasanya KKS BPNT baru ini bisa jadi akan didapatkan nama teman-teman sendiri, ataupun mungkin bisa diganti dengan nama anggota keluarga yang lain. Jadi misalnya kakak punya KKS bantuan PKH tapi BPNT-nya tidak cair. Terus kemudian nantinya setelah melakukan pengusulan kepesertaan BPNT akan mendapatkan KKS baru yang bisa digunakan untuk transaksi BPNT atau penyaluran BPNT tapi atas nama anggota keluarga yang lain, misalnya atas nama suami ataupun atas nama anak. Ini jadi untuk solusi permasalahan pengusulan bantuan BPNT adalah dengan mendapatkan KKS baru atas nama teman-teman sendiri ataupun anggota keluarga yang lain seperti itu. Nah, sampai di sini dulu pembahasan atau tanya jawab terkait bagaimana solusi BPNT saya yang sudah lama tidak cair seperti itu. Teman-teman bisa mulai koordinasi dengan pendamping PKH di wilayah teman-teman untuk mengecek kepesertaan BPNT melalui aplikasi 6NG seperti itu ya. Semoga di tahun 2022 ini permasalahan yang KKS-nya BPNT-nya belum cair bisa segera cair seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.